Hai, perkenalkan nama aku Sinta Bella, NPM aku 2441182. Selamat datang di channel aku. Pada video kali ini, aku akan mengulas sebuah buku karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Bumi Manusia. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan menjadi salah satu karya sastra terbesar di Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut. Resensi novel Bumi Manusia. Pengertian resensi tersendiri adalah tulisan yang berisi penilaian, ulasan, atau pembicaraan mengenai suatu karya seperti buku, film, atau kerja lainnya. Pengantar singkat. Bumi Manusia adalah salah satu karya besar Pramoedya Ananta Toer, seorang penulis terkemuka Indonesia. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mengisahkan perjuangan intelektual dan emosional Minke, seorang pemuda pribumi di era kolonial Belanda. Novel ini tidak hanya menyoroti konflik antara budaya lokal dan kolonial, tetapi juga perjuangan identitas pribadi di tengah masyarakat yang terbelah. Sinopsis. Cerita ini berlatar belakang akhir abad ke-19, di mana Minke, seorang anak sekolah dari keluarga bangsawan Jawa, mencoba memahami dunia yang lebih luas di sekelilingnya. Dia bertemu dengan Annelies, seorang gadis keturunan Belanda, Jawa, yang kemudian menjadi cinta pertamanya. Keluarga Annelies, terutama ibunya Nyai Ontosoroh, adalah potret manusia Indonesia yang berjuang di bawah tekanan dan kekuasaan kolonial. Nyai Ontosoroh, meskipun statusnya sebagai seorang nyai, digambarkan sebagai sosok yang tangguh, cerdas, dan berpengaruh. Karakternya memberikan gambaran kuat tentang kekuatan perempuan di tengah sistem yang menindas. Konflik cerita tidak hanya berkisar pada kisah cinta Minke dan Annelies, tetapi juga perjuangan hukum, budaya, dan sosial antara pribumi dan penjajah. Kelebihan, kedalaman karakter. Pramoedya menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dengan sangat detail dan manusiawi. Pembaca bisa merasakan kompleksitas emosi dan motivasi dari setiap tokoh, terutama Minke dan Nyai Ontosoroh. Penggambaran sejarah yang kuat. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah Indonesia di masa kolonial, tanpa kehilangan elemen dramatis dan personal dari karakter-karakternya. Bahasa yang kuat dan puitis. Gaya bahasa Pramoedya, meskipun dalam bentuk naratif yang padat, sangat puitis dan kaya makna. Ini membuat pembaca merenung lebih dalam tentang pesan moral dan sosial yang diangkat dalam cerita. Kekurangan, tempo cerita yang lambat. Beberapa bagian cerita terasa lambat, terutama ketika masuk pada detail-detail hukum dan peristiwa politik. Hal ini membuat mungkin beberapa pembaca merasa bosan, terlalu fokus pada narasi filosofis. Kadang buku ini terlalu filosofis dan penuh dengan dialog panjang tentang pemikiran sosial, politik, dan budaya. Ini bisa sedikit membingungkan bagi pembaca yang tidak familiar dengan konteks sejarah Indonesia pada masa itu. Kesimpulan, Bumi Manusia bukan sekedar novel sejarah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang kolonialisme, identitas, cinta, dan perjuangan manusia. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah Indonesia, serta merasakan ketegangan antara budaya lokal dan kekuatan asing yang mendominasi. Terima kasih telah menonton ulasan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar di bawah jika kalian pernah membaca buku ini atau tertarik membacanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.